Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya, bertemu lagi dengan saya Niluh Putu Murtika Depi. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan pemahaman tentang Merdeka Belajar sebagai bentuk aksi nyata saya dalam platform Merdeka Belajar. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Untuk dapat mengenali karakteristik murid, seorang pendidik harus terlebih dahulu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, agar dapat terus mengembangkan diri sehingga dapat mengantarkan murid untuk menjadi murid yang merdeka. Dalam hal ini, guru harus memproyeksikan diri, menjadi guru seperti apa saya di masa depan. Salah satu langkah awal yang dapat kita lakukan sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri, kita dapat mengoptimalkan peran kita sebagai guru dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Peran guru yaitu sebagai penuntun, fasilitator, motivator, dan juga sebagai penggerak ke arah pendidikan yang berpusat kepada murid. 2. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, bukan lagi sistem pendidikan zaman kolonial Belanda yang didasarkan atas diskriminasi dan tak jarang mengarah pada kekerasan fisik. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga saat ini. Gagasan tersebut dikenal dengan sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, yaitu seorang guru harus berkomitmen menjadi teladan atau contoh yang baik. Ingmadiu Mangun Karso, yaitu seorang guru harus membangkitkan semangat muridnya. Dan Tutwuri Handayani, yaitu seorang guru harus memberi dorongan agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama ada kodrat keadaan, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pendidikan secara global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah, mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan sebagai asas trikon. Yang pertama adalah continue. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga yaitu konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak. Sebagai pendidik, di sekolah ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam hal ini, komunikasi antara keluarga dan guru sebagai pendidik harus terjalin dengan baik agar dapat memberikan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga diharapkan dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar Abad 21 menempatkan guru sebagai penuntun, motivator, dan fasilitator untuk pendidikan murid. Sumber belajar saat ini sangatlah luas dan beragam. Oleh karena itu, guru menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran agar dapat mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Kesimpulannya, dalam kurikulum Merdeka, seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Hal ini dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO, sehingga dapat menjadi pendidik yang adaptif, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.